Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu, kawan-kawan semuanya yang saya hormati dan saya banggakan. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita semuanya sehingga kita dapat berkumpul kembali dalam acara Bintal ini, yang mana beberapa waktu yang lalu selalu ada halangan, dan alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa melaksanakan kembali. Selanjutnya salawat dan salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu, kawan-kawan semuanya yang dirahmati Allah, sudah sekira kita melewati bulan suci Ramadan. Barangkali kurang lebih ada masuk ke minggu kedua ya, melewati bulan Ramadan itu ya. Oke. Yang mana kemarin di bulan Ramadan itu, Pak Sekretaris di sini aja. Yang mana di bulan Ramadan itu ya, kita di samping melaksanakan ibadah saum, kita juga telah melatih hawa nafsu kita, hawa nafsu diri kita dari berbagai macam godaan di bulan Ramadan itu. Kini tiba saatnya godaan pun bertambah ya. Yang sebelumnya melawan godaan hawa nafsu kita sendiri, sekarang tambah dengan godaan syaitan. Barangkali Bapak Ibu, kawan-kawan semuanya tahu di bulan Ramadan itu setan-setan iblis dibelenggu oleh Allah SWT. Ketika Ramadan selesai, belenggu itu dilepas. Nah, jadi setelah melewati Ramadan, yang perlu kita ketahui adalah godaan hawa nafsu kita dan godaan dari setan. Setan itu bisa berbentuk atau berjenis dari kalangan jin atau manusia itu sendiri. Salah satu contohnya kalau dari manusia ya, yang kita kenal sebagai kata provokator. Nah itu godaan tuh, godaan setan yang berwujud, yang berbentuk manusia. Provokator itu kan selalu menggiring ke hal-hal yang buruk, seperti itu. Poinnya adalah saya ingin mengajak kita semua untuk mengenal musuh kita bersama. Musuh kita bersama. Tak kenal maka tak sayang, gitu kan? Itu poinnya. Tujuannya untuk apa? Untuk agar kita ini selamat di dunia maupun kelak di akhirat. Seperti itu. Karena dua faktor inilah yang bisa menimbulkan kekacauan sosial di masyarakat, di organisasi, bahkan lingkup kecilnya di keluarga gitu. Yang sudah berkeluarga pasti bisa merasakan gitu.
Oleh karena itu, penting kita perkuat kembali. Perkuat kembali apa? Perkuat kembali mengenai 4M. Ya, 4M yang mana dengan beriringnya waktu di tahun yang lalu ada penambahan dari siapa itu? Sampai 5M dari Pak Mul atau Pak Teh? Pak Teh ya. Nah, itu bagus itu. Bagus ini. Inovatif. Nah, itu gitu. Kita perkuat kembali 4M. Jadi posisi saya di sini sebagai pimpinan hanya dapat bisa mengingatkan kita semua. Ya, mengingatkan. 4M itu apa? M pertama adalah memberi. Memberi itu banyak. Gitu. Yang penting memberi kebaikan kepada sesama. Gitu. Kalau di kantor, ya kita berusaha untuk saling memberi masukan, memberi nasihat, seperti itu. Tentunya memberi dalam hal kebaikan. Kedua, M yang kedua itu menerima. Menerima itu banyak. Yang penting menerima dalam hal kebaikan. Saling memberi kebahagiaan yang selalu dilakukan mudah-mudahan ya, oleh Pak Rais, gitu, membahagiakan kita semua gitu. Ketiga, saling mengingatkan hal yang baik tentunya gitu ya. Mengingatkan bahwa A, B, C itu kurang baik, cari yang lebih baiknya gitu. Yang keempat, saling menguatkan. Banyak juga saling menguatkan dalam hal apapun gitu. Ketika kawan kita di kantor sedang menggarap suatu program, terus kita tidak memberikan andil, ya, selayaknya kita memberikan atau menguatkan mereka yang sedang membuat program. Ya program apa aja gitu. Menguatkan, ayo kamu bisa. Gitu kan. Menguatkan dalam hal mendukung program tersebut, itu salah satu contohnya. Jadi 4M ini penting sekali kita tanamkan. Meskipun sering kita sampaikan atau saya sampaikan, barangkali al-insanu ma'al khoto ya. Kalau manusia itu tidak luput dari lupa ya. Ya, baik. Al-insanu ma'al khoto. Jadi saya ingin mengingatkan kembali yang pertama itu tadi, kenali musuh kita. Karena hal tersebut itu selain termaktub dalam Al-Quran, itu juga berlaku pada kenyataan yang kita alami. Yaitu musuh kita ini tanpa disadari dan barangkali ada yang sudah mengetahui, yang paling berat itu adalah hawa nafsu, melawan hawa nafsu kita. Tentunya konotasinya ini kan ke hal-hal yang buruk gitu. Terus yang kedua, iblis, setan. Karena iblis setan ini kan oleh Allah itu diberi kesempatan untuk menggoda kita. Agar kita ini terjerumus dan menjadi pengikutnya iblis atau setan. Setan atau iblis ini, sang penggoda ini bisa berwujud jin, dari kalangan jin maupun dari kalangan manusia itu sendiri, seperti itu. Jadi ketika kita sudah mengenal musuh kita bersama ini, diharapkan kita bisa melewati godaan-godaan tersebut dengan baik, seperti itu. Layaknya ketika kita mau pergi ke ID, kita udah tahu jalan-jalan yang berlobang. Kalau manusia normal, tentu akan menghindari lubang-lubang tersebut. Kalau nggak normal,
Ya dilabraknya aja kan. Nah itu. Jadi tergantung kita mau disebut manusia normal, ya hindarilah lubang-lubang tersebut. Kalau tidak normal, ya hantamlah itu lubang sampai membuat kita akan atau bakal membuat kita celaka. Nah, hematnya seperti itu gitu. Perbandingannya itu. Begitupun ketika kita sudah mengenal musuh kita, hawa nafsu dan godaan setan, mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan bagi kita semua untuk menghindari atau melewati godaan-godaan tersebut. Yang kedua, kalau kita nurutin rasa jengkel, taruhlah nggak usah jauh-jauh di dapur orang, di dapur kita aja, itu mudah sekali kita jengkel, betul nggak? Mudah sekali, gampang jengkel gitu, kalau kita nurutin rasa jengkel itu gitu. Maka dari itu, mulailah tanamkan mental memberi di dalam hati ini ya. Memberi apa? Memberi maaf. Seperti itu. Ketika kita jengkel kepada kawan kita, tanamkan mental untuk memberi. Memberi maaf. Karena kelakuannya membuat jengkel kita gitu. Rasulullah SAW ketika ada sahabatnya marah, diceritakan kepada bawahannya, kata Rasul, marahnya Allah itu lebih dahsyat daripada marahnya kamu kepada bawahanmu. Itu. Terus sahabat tersebut bertanya kepada Rasul, lalu supaya Allah SWT ini tidak marah kepadaku, bagaimana ya Rasul? Rasul menjawab, kamu sendiri janganlah mudah marah. Nah itu, janganlah mudah marah. Salah satu godaan hawa nafsu, kembali ke yang awal, dan godaan setan itu akan membuat kita marah, tersulut emosi, entah berawal dari rasa jengkel. Itu dampaknya ke depannya itu nanti akan memicu perseteruan, memicu dendam. Kalau atasan ke bawahan atau bos ke anak buah di perusahaan-perusahaan, itu akan memicu pemecatan. Bener nggak tuh? Sering terjadi kan di perusahaan manapun gitu ya, ketika bosnya jengkel ke karyawannya, itu berawal dari rasa jengkel itu. Makanya kata Nabi, gantilah dengan mental memberi maaf. Terus kata Nabi pun, janganlah mudah marah. Karena dari jengkel ke marah, dan marah tersebut akan memicu apa? Kembali lagi ke tadi, kekacauan sosial. Bentuk sosial itu ada bentuk sosial di masyarakat, di keluarga, tidak sedikit rumah tangga yang berpuluh-puluh tahun karena marah rumah tangganya bisa hancur gitu. Marah salah satu pihaknya gitu ya. Entah itu suami marah-marah, istri marah-marah, itu kan bisa memicu ketidakharmonisan, bahkan bisa memicu keretakan rumah tangga. Seperti itu. Kalau lingkup perusahaan,
lingkup pekerjaan, itu bisa menimbulkan pemecatan. Nah, seperti itu. Oleh karenanya, saya pun mengajak agar Bapak Ibu, kawan-kawan semuanya, janganlah mudah marah. Ya kan? Janganlah mudah marah. Seperti itu. Kita sadar, kita punya hak masing-masing gitu. Hak masing-masing, dan kita pun paham jika hak kita sendiri gitu terganggu, kita akan marah. Betul nggak? Hak kita mendapatkan remon. Wah, bendaharanya apa? Bendaharanya lama-lama banget nih katanya. Ngurus ini nggak diurus-urus sampai setengah bulan. Mana? Sampai sebulan lebih mungkin. Kita akan marah, jengkel gitu. Kenapa sih nih? Kok gini katanya kan? Kita akan marah ke bendaharanya. Bahkan kita akan jengkel ke atasannya. Atasannya nanti orang itu yang marah-marah akan jengkel ke pimpinannya. Siapa nih kan? Nah, itu. Coba saya ingin ngajak Bapak Ibu berpikir gitu sejenak. Hal-hal ini di sisi lain selalu kita anggap remeh gitu. Cuma akan berdampak besar. Nanti juga ganti pimpinan beda lagi. Nanti juga ganti pimpinan beda lagi. Atasan beda lagi. Ini lagi. Kalau pola pikirnya, mindsetnya seperti itu, tunggulah suatu saat akan kena akibatnya. Nah, seperti itu. Kita sebagai PNS pun harus menanamkan mindset yang baik. Kita sebagai pegawai PPNPN atau pegawai honorer, kita pun harus menanamkan hal-hal yang baik. Seperti itu. Jadi, sekali lagi, gara-gara marah bisa melahirkan perselisihan, bisa melahirkan dendam, bisa melahirkan pemecatan kalau dalam perusahaan, instansi, dan sebagainya. Dan pada intinya bisa mendatangkan kemadaratan. Itu, seperti itu. Jadi, kita pun harus berusaha jangan membuat jengkel atau membuat marah gitu. Jangan mudah membuat jengkel orang, membuat marah orang gitu. Ada istilah bilang, wah sabar ada batasnya katanya. Ya akhirnya kan marah orang itu ya. Karena terus-terusan dibikin marah, dibikin jengkel seperti itu. Semuanya juga harus seimbang. Itu barangkali ya mudah-mudahan dalam bintal ini Allah memberikan keberkahan kepada kita agar kita selalu terus berpikir untuk mendapatkan ridho Allah SWT. Ridho Allah itu ada di mana? Ya ada dalam perintahnya dan ada dalam larangan Allah SWT itu sendiri. Nah, seperti itu. Kita terapkan di dalam pekerjaan kita, di dalam kemasyarakatan kita, di dalam rumah tangga kita. Mudah-mudahan pada ujungnya kita akan meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Bapak Ibu, kawan-kawan semuanya, barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.